Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu orang-orang yang diberkati Tuhan. Kembali diperjumpakan di pagi ini, bersama-sama bersuka cita menyambut hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita jalani di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Kita dasari dengan firman yang akan kita gumuli bersama pagi ini. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Bacaan untuk edisi Kamis 15 Juli 2021. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Sebelum kita baca, dengar, dan renungkan, mari berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang menikmati dan sungguh mensyukuri berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bersyukur bersama atas kehidupan yang Engkau anugerahkan untuk kami menyaksikan kuasa dan berkat-berkat-Mu, bahkan menikmatinya. Hari ini terbuka bagi kami untuk beraktivitas. Kami dasari atas firman-Mu supaya kehidupan kami terus diterangi dan kami boleh selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Tuntun dan terangi hati kami, ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk bisa mengerti, memahami, terlebih melakukan. Dan kami mohon pengampunan daripada-Mu agar kami layak mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarnya, lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Jangan ngomong sembarangan. Ini di gereja loh.
Atau yang serius kamu, ini hari Minggu. Kalimat seperti ini seringkali kita dengarkan. Perkataan ini tentu ada benarnya, tapi sering disalahartikan. Kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Kalau hari Minggu tidak boleh, berarti hari lain boleh. Itu kira-kira ada orang yang memahami seperti itu. Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa materi adalah jahat sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran itu mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi, melainkan hanya hal-hal rohani. Karena itu Rasul Paulus menentang hal tersebut. Rasul Paulus berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada yang sekuler, melainkan semuanya adalah ciptaan Allah. Pemahaman dualisme seperti itu kerap kali mengecilkan hal-hal sekuler. Seakan-akan kekristenan dianggap sebagai kehidupan agama yang seakan berhenti pada hari Minggu saja atau di gereja saja. Hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan milik Allah dan ada dalam pengamatan Allah. Semua hari dan ruang adalah milik kepunyaannya. Karena itu sebagai anak Tuhan, marilah kita melakukan semua dan memuliakan Tuhan Sang Pemilik segalanya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi dan pemilik dari segala yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu, kami sudah dengarkan bersama. Kiranya kami senantiasa setia dan taat, memegang teguh firman itu, melakukan dalam kehidupan kami, mengubah pola sikap dan cara pandang kami, bahwa sesungguhnya kami adalah ciptaan-Mu, semua yang ada adalah ciptaan-Mu, dan semuanya kami harus bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, untuk kami yang sudah mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kami semua bergirang dan bersuka cita bahwa kami akan selalu hidup berdasarkan seluruh aktivitas kami di dalam firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami setia, kami sadar dengan panggilan dan tugas kami untuk bersaksi, dan kami selalu menjadikan aktivitas kami sebagai pengabdian dan pelayanan untuk Tuhan. Kuasailah kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, musibah, bencana. Kuatkan kami dalam menghadapi cobaan, tantangan. Berkati kami selaku satu keluarga, berkati usaha dan pekerjaan anggota jemaat. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, beri kekuatan, kesabaran bagi mereka. Cara Tuhan melayani dan memulihkan mereka adalah rancangan damai sejahtera. Berkati saudara-saudara kami yang berduka, karena Tuhan adalah sumber penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam proses cari kerja. Semuanya itu kami percaya Tuhan mengaturnya. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu bahwa perlindungan kami akan alami. Berkat-Mu Engkau akan sediakan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari jadikanlah hidup kita sebagai hidup yang berkenan kepada Tuhan.
hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang di dalam kehendak dan kebenaran firman-Nya. Olehnya itu jalanilah dengan sukacita, jadikanlah aktivitas, usaha dan pekerjaan saudara sebagai pelayanan untuk Tuhan. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.